Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009. Dan hari ini adalah awal bulan Agustus. Karena awal bulan, seperti biasa kita bakal ngebahas hal-hal yang racing-racing. Apalagi kalau bukan di searching. Nah, sebelumnya gue minta maaf dulu karena 3 minggu ke belakang gue nggak ngupload video sama sekali ya. Mohon maaf sebelumnya. Karena di 2 minggu pertama itu gue sibuk ngurusin kuliah gue. Terus di minggu terakhir ini gue sibuk ngurusin motor dan juga prepare buat latihan di akhir bulan kemarin. Jadi gue nggak bisa ngupload video sama sekali. Tapi sekarang kita ngupload video nih, ya kan? Diawali dengan searching dan minggu depannya gue bakal tetap ngupload terus-menerus. Jadi tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Nah, tadi gue sempat singgung sedikit kalau misalnya akhir bulan lalu, tepatnya tanggal 30 Juli, itu gue latihan. Ya, gue kemarin tuh latihan di sirkuit Sentul kecil, barengan sama teman-teman gue. Nah, latihan tersebut itu gue laksanakan secara pribadi ya, jadi gue nggak ngikut acara orang. Kalau latihan gue sebelumnya kan gue barengan sama Hayu Nyentul. Jadi, kalau sekarang ini gue latihan secara pribadi bareng sama teman-teman gue. Nah, kalau latihan pribadi ini itu lebih leluasa lah, nggak tergantung jadwal. Dan juga gue latihannya bisa sesuka hati gue gitu. Dan di latihan kemarin itu gue sangat seneng banget, itu fun banget, sangat menyenangkan. Dan gue bisa sharing ilmu, gue bisa riding bareng teman-teman gue bisa latihan bareng teman-teman gue. Ditambah lagi yang paling spesial adalah gue bisa latihan bareng lagi sama Anggit. Ya, Anggit itu udah coach gue banget lah, dia udah nggak latihan bareng gue bisa dibilang 1,5 tahun lah. Jadi kemarin tuh latihan yang cukup menyenangkan karena gue bisa latihan bareng lagi sama si Anggit. Nah, cuman di latihan tersebut tuh ternyata terjadi beberapa insiden yang tidak gue duga-duga. Dan insiden tersebut terjadi sama gue pribadi. Jadi di sini gue mau sharing ke kalian insiden apa saja yang terjadi dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Sekarang kita langsung masuk aja ke insiden yang pertama. Oke, sebelum ngomongin insiden ya, kemarin itu gue latihan diawali dengan hal yang sangat baik gitu loh. Jadi gue bangun paginya cerah, gue berangkat ke sirkuitnya juga cerah, lancar jaya ya kan. Dan di setengah latihan pertama alias setengah hari pertama itu latihan berjalan dengan lancar dan juga nikmat banget. Itu si bunga lagi enak-enaknya. Terus juga gue kan baru pakai HJC ya, HJC-nya juga enak banget. Terus gue body position juga lagi enak. Dan pokoknya di setengah hari pertama tuh enak banget lah pokoknya. Gue masih ngeraba-raba tapi wah kalau nge-push dikit pasti enak banget gitu rasanya. Nah, insiden ini dimulai setelah Jumatan ya, alias di setengah hari terakhir. Insiden yang pertama adalah pada saat sesi kelima kalau nggak salah, pokoknya sesi setelah istirahat. Di sesi tersebut kan panas-panasnya ya coy. Ya kemarin kan hari Jumat tuh panas banget siangnya. Kondisi udara panas, kondisi sirkuit panas, aspalnya panas, ditambah lagi gua nggak mengganti angin ban si bunga. Jadi tekanan angin bannya itu secara tidak langsung gue nggak tahu tekanan anginnya berapa. Nah, dimulai dari saat itu, akhirnya gue masuk ke sirkuit di sesi tersebut. Gue mencoba nge-push si bunga karena gue pikir aspalnya panas banget kan. Bakal nempel nih sama ban slick gue. Setelah gue riding 1 lap, 2 lap ketiga gue mulai nge-push kan. Pas gue nge-push, yang terjadi adalah gua masuk gravel 2 kali, gua hampir high side 2 kali, dan gua ban belakangnya licin alias kepleset berkali-kali di sesi tersebut. Ya, ini merupakan hal yang cukup aneh karena jarang banget kejadian di si bunga. Pas gue bawa itu motornya liar banget, itu gue juga agak kaget sih. Jadi pas gue beres sesi tersebut, gue keluar dengan muka yang cukup kecewa dan gue bertanya-tanya, ini bunga tuh kenapa sih sebenarnya, kok ban belakangnya tuh liar banget gitu, licin banget, nggak bisa dikendaliin. Akhirnya teman gue ada yang ngomong, kok lu tadi kelihatannya nggak fokus banget sih bawa motor, bisa sampai masuk gravel, bisa sampai kepleset segala macem. Terus ada yang bilang lagi, lu kepanasan bukan
kan apa segala macem. Akhirnya gue jelasin dong, ban belakang gue liar banget, bla 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 segala macem. Akhirnya ada satu orang, teman gue si kucing, itu ngomong, coba cek tekanan ban lu deh. Kayaknya tekanan ban lu tuh kekencengan. Jadinya ban belakang lu licin banget. Akhirnya dicek tuh sama dia, dipencet-pencet gitu kan. Anjir, tekanan ban lu nih kenceng banget. Ini lu lihat aja, ban lu keras banget cuy. Udah kayak batu, akhirnya bisa licin banget kan jadinya. Wah, gue bingung kan, kok bisa? Setelah gue inget-inget, oh iya, ternyata ada satu step di sebuah latihan yang gue lupakan. Jadi, biasanya itu kalau gue mau latihan ataupun mau balap, sebelum gue ke sirkuit, itu biasanya gue ngisi bensin dulu, dan gue ganti anginnya si bunga. Jadi, gue masuk ke toko nitrogen tuh, gue kuras angin yang ada di bannya, gue isi nitrogen yang baru. Namun, entah apa yang merasuki gue kemarin, gue tuh nggak mampir ke toko nitrogen. Jadinya, angin yang ada di ban si bunga, itu masih pakai angin yang di Hayu Nyentul kemarin. Dan itu kayak udah lama banget gitu kan, udah berbulan-bulan gitu. Dan gue nggak tahu efeknya ternyata sebegitu parahnya. Motor jadi liar banget, ban jadi licin banget. Akhirnya penyelesaian dari masalah gue itu adalah ban gue agak dikempesin dikit. Namun karena kemarin gak ada yang bawa pressure gauge, akhirnya ya kita pakai feeling aja. Yang penting anginnya dikeluarin dulu sedikit, terus dirasain bannya udah agak lebih sedikit empuk. Dan di sesi berikutnya gue masuk lagi bawa si bunga, dan ya bener hasilnya bunga jadi anteng, dia jadi nurut, dan gue bisa nge-push sekencang-kencangnya tanpa takut ban belakang gue liar. Dan itu adalah insiden yang sangat memberikan pembelajaran buat gue kalau misalnya tekanan angin ban itu sangat penting, terutama untuk latihan dan juga balapan. Itu insiden yang pertama. Sekarang kita masuk ke insiden yang kedua. Ya, insiden yang kedua ini terjadi pada diri gue sendiri, namun tidak menggunakan si bunga. Jadi insiden kedua ini terjadi pada saat sesi terakhir, di mana semua orang udah capek. Cuman gue nggak terlalu capek lah, gue cuma bosen pakai si bunga karena pegel banget. Ya, motorsport di Sentul kecil itu emang pegel banget. Dan Anggit juga udah capek, jadinya dia nggak ikut di sesi terakhir. Nah, Anggit di sini tuh make Satria. Gue agak kepo gimana caranya atau gimana rasanya bawa Satria di Sentul kecil. Akhirnya di sesi terakhir tersebut gue nggak pakai si bunga. Gue minjem ke si Anggit, Git, gue boleh nggak bawa Satria lu di sirkuit Sentul? Gue bilang gitu. Oh ya udah Jun, lu pakai aja. Pakai tuh Satria, lu rasain seenak-enaknya, katanya gitu. Ya udah, dapat izin si Anggit. Akhirnya di sesi terakhir gue bawa Satria tuh masuk ke dalam sirkuit. Pas di dalam gue cobain gitu kan, 5 lap pertama gue adaptasi. Wah, ternyata enak juga ya bawa bebek atau ayam jago di sirkuit Sentul kecil. Karena dia bobotnya ringan, powernya cukup besar, jadi sangat mengakomodir untuk di sirkuit Sentul kecil. Padahal yang notabene-nya motor itu tuh masih motor standar gitu loh. Belum diapa-apain mesinnya, tapi udah enak banget. Nah, setelah 5 lap pertama gue adaptasi, lap selanjutnya tuh gue pengen coba sedikit nge-push. Gue coba let brake, gue coba buat knee down, gue coba buat open throttle pas di keluar tikungan. Terjadilah insiden ini ya, pas keluar tikungan, terutama di Tusuk Konde, kalau kalian tahu di Sentul kecil. Itu kan open throttle cukup besar ya, karena kita habis let brake dan juga kecepatan turun banget, jadi harus open throttle sebesar-besarnya. Pas gue open throttle, itu yang terjadi adalah ban belakangnya Satria itu loncat-loncat coy. Dia bumpy, dia mentul-mentul tuh ban belakang. Gue kaget kan, ini kenapa ban belakang gitu loh. Akhirnya gue coba nge-push terus, ternyata nggak cuma di Tusuk Konde doang terjadi seperti itu. Di beberapa tikungan yang cukup ekstrim, yang gue kudu gaspol, itu ban belakangnya mentul-mentul. Anjir, gue mikir gue niatnya mau nge-push biar dapet rasanya ayam jago dibawa disencil, kok malah jadi mentul-mentul gini. Wah, itu gue panik banget kan. Akhirnya setelah selesai sesi tersebut, gue keluar, gue curhat sama Anggit. Git, kok gue tadi bawa motor lu mentul-mentul banget ya, kayak ban belakangnya tuh loncat-loncat gitu. Ya iyalah Jun, orang itu shocknya masih standar. Nah, gue lupa kalau misalnya motor Anggit tuh bener-bener standar ting-ting. Yang diganti tuh cuman ban, knalpot, sama step doang, supaya nggak nyentuh sirkuit kalau lagi miring. Gue lupa kalau
shock breakernya Anggit itu masih standar. Karena yang ada di otak gue, motornya Anggit itu adalah motor yang sudah ready to race. Jadi kayak semacam shock, mesin, segala macamnya itu sudah disetting sedemikian rupa supaya bisa capable kalau dibawa nge-push di sirkuit. Ternyata gue lupa kalau Satrianya Anggit ini masih standar. Jadi ya wayahna weh gitu kan. Gue bawa nge-push ternyata loncat-loncat. Akhirnya di situ gue baru tahu, oh iya masih standar ya gitu ya. Iya, makanya emang rasanya mentul-mentul. Pas gue cobain latihan, kata si Anggit, itu emang tetap masih mentul-mentul, cuman ya jaga-jaga aja, hati-hati aja jangan sampai jatuh. Kata, oh ya udah. Alhamdulillahnya gue nggak jatuh dan latihan di hari tersebut berakhir dengan hal yang bahagia. Gue bisa latihan bareng sama teman-teman dan gue mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga. Nah, jadi itu dia 2 insiden yang terjadi pada saat latihan kemarin tanggal 30 Juli di sirkuit Sentul Kecil. Ya, insiden yang pertama adalah tekanan angin ban si Bunga yang tidak cocok dan juga shock breakernya si Anggit yang masih standar. Nah, dari 2 insiden ini gue dapat pembelajaran yang sangat berharga di mana tekanan angin ban itu sangat penting ya, apalagi kalau digunakan di saat latihan ataupun balap. Kalian harus menggunakan tekanan angin ban yang sesuai untuk mendapatkan performance motor yang maksimal. Terus yang kedua, jangan menggunakan shock breaker standar untuk latihan apalagi untuk balapan. Ya kalau kalian mau pakai shock breaker standar itu sebisa mungkin kalian reborn dulu deh supaya tendangan baliknya itu lebih enak dan nggak terlalu empuk kayak shock standar. Meskipun shock standar itu enak dipakai di jalan raya, pas dipakai di sirkuit yang kita berikan tekanan tinggi itu justru malah bikin pengendalian motor tuh jadi liar. Motor jadi loncat-loncat, jadi mentul-mentul, dan membuat kita jadi dalam keadaan yang cukup berbahaya. Nah, itu dia yang bisa gue sampein untuk searching kali ini. 2 insiden tersebut mudah-mudahan bisa kalian ambil hikmahnya dan bisa kita jadikan pembelajaran bersama. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein untuk searching kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi gue minta maaf karena 3 minggu terakhir gue nggak ngupload video. Tapi mudah-mudahan minggu-minggu setelah ini gue akan istiqomah buat ngupload video terus. Jadi terima kasih semuanya yang sudah menonton searching kali ini. Jangan lupa ditonton searching-searching lainnya. Jangan lupa ditonton video-video gue yang lain. Gue Junior cabut, keep throttle up and bye-bye. Thank you semuanya.